Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online mata kuliah Filsafat Matematika bersama saya Eva Lailatul Munawaroh. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat perkembangan logika matematika. Di sini saya mewakili kelompok 5 yang beranggotakan Ayu Puspitasari, Hendra Tanuwijaya, Ika Pujirahayu, Dwi Indriani Safitri, Vina Nazilatur Rohmah, Diah Ayu Ilviana, dan Eva Lailatul Munawaroh. Yang pertama, pengertian logika matematika. Secara etimologi, logika adalah istilah yang diturunkan dari kata sifat logik yang berasal dari bahasa Yunani kuno yang berhubungan dengan kata logos. Logos berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal pikiran, kata, atau ungkapan lewat bahasa. Logik berarti mengenai sesuatu yang diutarakan, mengenai suatu pertimbangan akal, mengenai kata, mengenai percakapan atau yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa logika adalah suatu hasil pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa atau bisa juga diartikan dengan masuk akal. Definisi umumnya, logika adalah cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran, dan sekaligus juga sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Berdasarkan proses penalarannya dan juga sifat kesimpulan yang dihasilkannya, logika dibedakan antara logika deduktif dan logika induktif. Penalaran deduktif atau kadang disebut dengan logika deduktif adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen deduktif. Sedangkan penalaran induktif atau kadang disebut dengan logika induktif adalah penalaran yang berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mempunyai kesimpulan umum. Kata logika menurut kamus berarti cabang ilmu pengetahuan yang mengamati tentang prinsip-prinsip pemikiran deduktif dan induktif. Dalam kamus Munjid, logika disebut sebagai hukum yang memelihara hati nurani dari kesalahan dalam berpikir. Kata logika menurut istilahnya berarti suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Dalam buku Logican Language of Education, logika disebut sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode-metode berpikir benar. Logika sebagai ilmu pengetahuan. Logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana objek materialnya adalah berpikir, dan objek formal logika adalah berpikir atau penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Logika sebagai cabang filsafat. Logika adalah sebuah cabang filsafat yang praktis, yang berarti logika dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Logika lahir bersama-sama dengan lahirnya filsafat di Yunani. Logika digunakan untuk melakukan pembuktian. Logika tidak bisa dihindari dalam proses hidup mencari kebenaran. Logika sebagai matematika murni. Logika masuk ke dalam kategori matematika murni karena matematika adalah logika yang tersistematis. Matematika adalah pendekatan logika kepada metode ilmu ukur yang menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematika. Logika matematika juga disebut dengan logika simbolik. Logika tersistematisasi dikenalkan oleh dua orang dokter medis, yaitu Galenus dan Sextus Empiricus, yang mengembangkan logika dengan menerapkan metode geometri. Selanjutnya, logika pada masa Yunani kuno. Thales, 624–546 sebelum Masehi. Beliau merupakan filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan masalah alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arke dari bahasa Yunani yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu, beliau telah mengenalkan logika induktif.
Sokrates 469–399 sebelum Masehi. Sokrates membangun logika dalam arti yang benar sebagai kritik terhadap kaum sofistika. Plato 427–347 sebelum Masehi. Beliau merupakan murid Sokrates yang juga telah merintis dan memberikan saran-saran dalam bidang ini. Aristoteles 624–548 sebelum Masehi. Aristoteles mengenalkan logika sebagai ilmu yang kemudian disebut logika saintika. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Perumusan logika oleh Aristoteles sebagai ilmu pengetahuan secara epistemologi bertujuan untuk mengetahui dan mengenal cara manusia mencapai pengetahuan tentang kenyataan alam semesta baik sepenuhnya tidak serta mengungkap kebenaran. Aristoteles mengenalkan suatu sistem penalaran atau validasi argumen yang disebut silogisme. Posisi Aristoteles sebagai guru Alexander dan guru filsafat di sekolah yang didirikannya di Athena, The Lyceum, menjadikan pemikirannya banyak dikenal di tengah-tengah masyarakat Yunani. Logika Aristoteles mendapatkan tempat yang sangat persis, khususnya dalam dunia pengetahuan. Pemikirannya mampu menghegemoni rasionalitas bangsa Yunani, bahkan seolah-olah menutup bayang-bayang dari filsuf besar sebelumnya, yaitu Sokrates dan Plato. Masyarakat Yunani menganggap Aristoteles sebagai Tuhan dan dewa rasionalitas. Buku Aristoteles to Organon. Yang pertama, kategori menguraikan pengertian-pengertian. Yang kedua, The Interpretation, tentang keputusan-keputusan. Yang ketiga, Analytica Posteriora, tentang pembuktian. Yang keempat, Analytica Priora, tentang silogisme. Yang kelima, Topika, tentang argumentasi dan metode berdebat. Dan yang keenam, De Sophistikis, tentang kesesatan dan kekeliruan berpikir. Zeno 334 sebelum Masehi sampai 226 sebelum Masehi. Beliau adalah orang yang pertama kali mengenalkan istilah logika. Theophrastus 370 sebelum Masehi sampai 288 sebelum Masehi. Beliau adalah murid Aristoteles yang menjadi pemimpin Lyceum melanjutkan pengembangan logika. Galenus dan Sextus Empiricus, mereka adalah dua orang dokter medis yang mengembangkan logika dengan menerapkan metode geometri. Johannes Damascenus, beliau menerbitkan Fons Scientiae. Porphyry, beliau membuat suatu pengantar yang disebut dengan isagoge pada salah satu buku Aristoteles Kategorie. Boethius, beliau menerjemahkan isagoge Porphyry ke dalam bahasa Latin dan menambahkan komentar-komentarnya. Selanjutnya, logika pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan, logika dikembangkan dan dihargai. Orang-orang Eropa belajar dengan orang-orang Islam. Pada dinasti Abbasiyah, terkenal dengan Ibnu Sina dan Ibnu Rushd yang mengajarkan logika yang berasal dari Aristoteles. Namun, karena ajaran mereka yang sudah tidak murni lagi, maka orang Eropa pada abad 13 mencari sumber lain. Aristoteles dianugerahkan sebagai bapa logika. Pada abad 9 hingga 15, buku-buku Aristoteles seperti The Interpretation, Isagoge oleh Porphyry, dan karya Boethius masih digunakan. Pada abad pertengahan, dikembangkan logika modern hingga sekarang ini logika dikembangkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang luas. Perkembangan ilmu berasal dari penerjemah besar-besaran pada masa Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Al-Ma'mun mengirim delegasi ke Roma guna mempelajari beberapa ilmu, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada abad pertengahan, logika dikembangkan dan dihargai. Orang-orang Eropa belajar dengan orang-orang Islam. Pada masa dinasti Abbasiyah, terkenal dengan Ibnu Sina dan Ibnu Rushd, mengajarkan logika yang berasal dari Aristoteles.
Namun, karena ajaran mereka sudah tidak murni lagi, maka orang Eropa pada abad 13 mencari sumber lain. Aristoteles dianugerahkan sebagai bapak logika. Pada abad 9 hingga abad 15, buku-buku Aristoteles seperti The Interpretation, Isagoge oleh Porphyry dan karya Boethius masih digunakan. Pada abad pertengahan, dikembangkan logika modern hingga sekarang ini logika dikembangkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang luas. Perkembangan ilmu berawal dari penerjemahan besar-besaran pada masa Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Al-Ma'mun mengirim delegasi ke Roma guna mempelajari beberapa ilmu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ilmu asing yang diadopsi Arab diklasifikasikan oleh Khawarizmi berjumlah 9 cabang ilmu dan mantik adalah salah satu di antaranya. Ayyub bin al-Qasim al-Raqi yang menerjemahkan Isasos dari bahasa Suryani ke bahasa Arab yang awalnya telah diadopsi dari Madrasah Iskandariyah. Pindahnya Madrasah Alexandria ke Syria membawa banyak pengaruh dalam dunia pengetahuan. Penertiban dan penyusunan ketika itu menjadi logika sebagai pedoman dan ilmu dasar dalam bidang astronomi, kedokteran, dan kalam yang berkembang pesat di Arab sekitar abad ke-9 sampai 11 Masehi. Dalam riwayat Al-Qadli Al-Sya'ith Al-Andalusi, dijelaskan bahwa Ibnu Muqaffa diyakini sebagai penerjemah awal ilmu mantik. Ia telah menerjemahkan 3 buku karya Aristoteles, yaitu Kategoria, Pariohermenais, Analitika, serta Eisagoge karya Porphyry. Hunain bin Ishaq, salah satu ahli bahasa, juga berpartisipasi menerjemahkan berbagai disiplin ilmu Yunani ke dalam bahasa Arab. Bahkan, Ishaq juga ikut menerjemahkan dari bahasa Suryani. Dalam buku Tatawur Mantik Al-Arabi dijelaskan sekitar tahun 800 Masehi adalah awal penerjemahan buku-buku Yunani. Organon adalah kitab pertama yang diterjemahkan ke Arab. Orang-orang Nasrani ketika itu juga banyak membantu dalam proses penerjemahan yang secara tidak langsung pemikiran Aristoteles berkembang biak tidak hanya dalam kedokteran, astronomi, dan matematika, melainkan mulai menyentuh wilayah Kristen. Sejak saat itu, mantik menjadi pemeran utama dalam ilmu kedokteran dan mulai berkembang dalam bahasa Arab sekitar abad ke-9 hingga ke-11 Masehi yang diprakarsai oleh Yahya bin Musawiyah, spesialis penerjemah ilmu kedokteran dari Yunani ke Arab. Hadirnya madrasah di Jundisapur, Persia, yang mengawali pelatihan penerjemahan dari bahasa Yunani pada awal abad pertama yang akhirnya pindah ke Baghdad. Sarjana Islam mulai proaktif dalam mengembangkan ilmu yang bernafaskan sains termasuk Ibnu Sina, seorang filsuf muslim yang juga dokter, dan Abu Bakar Ar-Razi yang mengawali pembuktian ilmu kedokteran dan farmasi. Ibnu Rushd kemudian ikut andil dalam mengkolaborasikan logika Aristoteles dengan ilmu Islam termasuk filsafat dan nahwu. Al-Ghazali juga mulai mengkolaborasikan mantik dengan ilmu kalam pada periode selanjutnya. Hingga pada tahun 1141, logika hanya berkisar pada karya Aristoteles yang berjudul Kategorikal. Karya tersebut ditambah dengan karya Porphyry yang bernama Eisagoge dan traktat Boethius yang mencakup masalah pembagian, masalah metode debat, silogisme, kategoris, hipotesis, yang bisa disebut logika lama. Setelah tahun 1141, keempat karya Aristoteles lainnya dikenal lebih luas dan disebut sebagai logika baru. Pada abad 13–15, lahirlah logika modern dengan tokoh-tokoh seperti Petrus Hispanus pada tahun 1210 sampai 1278. Yang kedua, Roger Bacon tahun 1214 sampai 1292. Yang ketiga, Raimundus Lullus pada tahun 1232 sampai 1315. Beliau adalah penemu metode logika baru yang dinamakan ars magna
yang merupakan aljabar pengertian dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran-kebenaran tertinggi. Yang keempat yaitu William Occam pada tahun 1295 sampai 1349. Logika lama dan logika baru kemudian disebut logika antik untuk membedakan diri dari logika deterministik atau logika modern. Disebut juga logika suposisi yang tumbuh berkat pengaruh para filosof Arab. Di dalam logika ini ditunjukkan pentingnya pendalaman tentang suposisi untuk menerangkan kesesatan logis, dan tekanan terletak pada ciri-ciri sebagai simbol tata bahasa dari konsep-konsep seperti yang terdapat di dalam karya Petrus Hispanus William Occanum. Selanjutnya, logika di dunia modern. Zaman Renaissance adalah zaman yang menjembatani perkembangan rasionalitas dari abad pertengahan ke era modern sekitar tahun 1400 sampai 1600 Masehi dengan tokoh utamanya Francis Bacon dan Niccolo Machiavelli. Francis Bacon mengembangkan logika induktif yang diperkenalkan dalam bukunya Novum Organum Scientiarum. Pengembangan dan penggunaan logika Aristoteles diteruskan oleh Thomas Hobbes dengan karyanya Leviathan dan John Locke dalam karyanya yang bernama An Essay Concerning Human Understanding. Kedua tokoh itu memberikan suatu interpretasi tentang kedudukan di dalam pengalaman. J.L. Mills melanjutkan logika yang menekankan pada pemikiran induksi dalam bukunya System of Logic pada tahun 1806 sampai 1873. Lalu, logika diperkaya dengan hadirnya pelopor-pelopor logika simbolik seperti Gottfried Wilhelm Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716 yang menyusun logika aljabar berdasarkan ars magna dari Raimundus Lullus. Logika ini bertujuan untuk menyederhanakan pekerjaan akal budi dan lebih mempertajam kepastian. George Boole pada tahun 1815 sampai 1864, beliau berhasil mengembangkan logika simbolik. Bukunya yang berjudul Law of Thought mengembangkan logika sebagai sistem matematika yang abstrak. John Venn tahun 1836 sampai 1923. Kemudian Gottlob Frege pada tahun 1848 sampai 1925. Lalu, Charles Sanders Peirce, seorang filsuf Amerika Serikat yang pernah mengajar di Johns Hopkins University, melengkapi logika simbolik dengan karya-karya tulisnya. Ia memperkenalkan dalil Peirce yang menafsirkan logika selaku teori umum mengenai tanda atau General Theory of Signs. Puncak kejayaan logika simbolik terjadi pada tahun 1910 sampai 1913 dengan terbitnya Principia Mathematica 3 jilid yang merupakan karya bersama Alfred North Whitehead dan Bertrand Arthur William Rosse. Logika simbolik lalu diteruskan oleh Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnap, Kurt Gödel, dan lain-lain. Aliran dalam logika. 1. Aliran logika tradisional. Logika ditafsirkan sebagai suatu kumpulan aturan praktis yang menjadi petunjuk pemikiran. 2. Aliran logika metafisis. Susunan pemikiran itu dianggap kenyataan, sehingga logika dianggap seperti metafisika. Tugas pokok logika adalah menafsirkan pikiran sebagai suatu tahap dari struktur kenyataan. 3. Aliran logika epistemologis. Aliran ini dipelopori oleh Francis Herbert Bradley dan Bernard Bosanquet. Untuk mencapai kebenaran, logika harus dihubungkan dengan seluruh pengetahuan lainnya. Aliran logika instrumentalis atau aliran logika pragmatis. Aliran ini dipelopori oleh John Dewey. Logika dianggap sebagai alat atau instrumen untuk memecahkan masalah. Yang kelima, aliran logika simbolis. Aliran ini dipelopori oleh G. W. Leibniz,
Bull, dan De Morgan. Logika simbolik adalah ilmu tentang penyimpulan yang sah, khususnya yang dikembangkan dengan penggunaan metode-metode matematika dan dengan bantuan simbol-simbol khusus sehingga disebut logika matematika. Ada dua pendapat tentang logika simbolik yang merangkum keseluruhan maknanya, yaitu logika simbolik adalah ilmu tentang penyimpulan yang sah, khususnya yang dikembangkan dengan penggunaan metode-metode matematika dan dengan bantuan simbol-simbol khusus sehingga memungkinkan seorang menghindari makna ganda dari bahasa sehari-hari. Yang kedua, pemakaian simbol-simbol matematika untuk mewakili bahasa. Simbol-simbol itu diolah sesuai dengan aturan-aturan matematika untuk menetapkan apakah suatu pernyataan bernilai benar atau salah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.